Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus Khadim Hadal Ma'had, para muki pedawi, sekeluargi, simbah nyai, para putra wayah, sedaya para asatidz, sedaya para santri, kakung mewah putri, para wali santri ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, dalu punika kita saged pepanggihan dalam rangka haflatit tasyakkur wonten menika ma'had menika pondok mugi-mugi dados tasyakkur ingkang estu-estu masmu' maqbul indallah azza wa jal. Mugi-mugi dados tasyakkur ingkang estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Estu-estu dados syukur ingkang qaidun lil mawjud sayyidun lil mafqud, merupakan rasa syukur yang mampu mengikat semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan, merupakan satu kail, satu jaring, satu pelet atau penarik untuk nikmat-nikmat yang belum ada di tangan. Mugi-mugi rencang-rencang ingkang sami tasyakuran niki bi barakati haflatit tasyakkur, mugi-mugi dipun indakaken himai, dipun indakaken kekarepane ngaos, dipun indakaken semangate anggane thalabil ilm. Kanten dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna ni'mah mausulatun bisyukri wa syukra muta'alliqun bil mazid, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung dengan kesiapan kita untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kesiapan syukur kita sangat berkaitan erat dengan meningkatnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yanqati al-mazid minallah hatta yanqati asyukru minal abdi. Selama syukur kita terus kita tingkatkan, maka potensi Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan nikmatnya itu juga akan sangat terbuka. Wa kula aturaken bahwa sing paling penting muga-muga tasyakuran iki ngundakne semangate bolo-bolo. Keraten ngeten, ilmu niku baru muktabar kalau kemudian diamalkan. Ilmu itu baru muktabar kalau diamalkan. Al-Imam Abi Darda, yakni Uwaimir Al-Ansari mengatakan, la yakunul mar'u 'aliman hatta yakuna muta'alliman wa la yakunul mar'u aliman hatta yakuna lil ilmi amilan. Tidak ada satupun dari kita punya kelayaan untuk mendapatkan predikat orang alim. Tidak ada satupun layak disebut kiai katakan, atau kita tokohkan, kalau dia tidak pernah nyantri, tidak pernah ngaji. Orang duwe guru tidak layak untuk disebut alim atau disebut kiai. Wala yakunul mar'u aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Dan juga tidak semua santri pada akhirnya punya kelayaan untuk kita tokohkan, mengamalkan apa yang ia pelajari, apa yang selama ini ia tekuni. Wal ilmu wal amal tau'aman.
wa ummuhuma ulul himmah. Keilmuan dan pengamalan keilmuan itu, keilmuan yang kita pelajari, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, itu ibarat dua saudara kembar yang modal utamanya adalah ulul himmah, memiliki kemauan yang kuat. Seorang santri harus benar-benar mengawali ngajinya dengan niatan yang tulus, liwajhillah, liridhaillah, kemudian liizalatil jahli an nafsihi. Jadi yang paling penting bagaimana kita ngaji itu membuat kita memiliki ketertarikan untuk beramal yang kira-kira mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan meminimalisir sifat bawaan kita yang berupa bodoh. Baru kemudian kita bangun niat-niat yang lain. Misalnya liizalatil jahli 'anin nas dan lain sebagainya. Itu belakangan. Dan itu enggak penting sama sekali. Yang paling penting kita ngaji ini bagaimana supaya kita ini enggak nemen-nemen bodoni. Maka haflah kayak malam hari ini menjadi sangat penting di beberapa pondok-pondok pesantren. Hanya untuk mengingatkan kepada kita semua para santri bahwa satu sisi harus ada yang kita syukuri, tapi di sisi yang lain harus ada yang kita tingkatkan. Tidak boleh seorang santri setelah haflah kemudian merasa bahwa semuanya sudah selesai. Semuanya sudah khatam, semuanya sudah tamat. Tidak bisa. Marra'a anna lil ilmi ghayah, marra'a anna lil ilmi ghayah, faqad bakhasahu haqqah. Siapapun dari kita merasa bahwa ilmu itu ada endingnya. Misalnya kayak tadi wakil wali santri saya sempat dengar bahwa anak-anaknya khatam alfiyah dan kemudian dia merasa ini sudah luar biasa. Mohon maaf itu alfiyah itu artinya gramatik Arab itu sebagaimana sering saya sampaikan, gramatik Arab itu adalah ilmu pembuka untuk kemudian memahami keilmuan-keilmuan yang inti. Ini menjadi penting, tapi ini bukan ending. Maka Imam Syafi'i sangat benar ketika mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila sairil ulum. Siapapun dari kita memahami betul keilmuan gramatika Arab, ya ilmu-ilmu nahwu, sharaf, i'lal, maka dia punya potensi untuk memahami keilmuan-keilmuan yang lain. Beliau meneruskan wa ma uridu an-nahwa illa al-istidlal 'ala al-fiqh. Dan saya ini sangat paham nahwu, tidak ada tujuan lain kecuali untuk menjadi penopang ilmu fikih yang saya dalami. Ilmu itu pancen sing paling gagah niku ilmu fikih. Kiai ini wong iso celuk kiai ini gak pate paham fikih, Pak. Lho nggih. Wong kadang-kadang pancen banyak tukang pidato niku rada setengah ngapusi. Nggih. Idza lam yakunil ulama auliya Allah falaysa lillahi wali. Padahal redaksi kitabnya enggak gitu. Illam yakunil fuqaha al-amilun auliya Allah falaysa lillahi wali. Nek beliau-beliau yang ahli fikih kemudian mengamalkan kefikihannya, itu tidak bagian daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, niscaya sulit untuk kita temukan wali itu yang mana. Makanya wali itu bukan berarti wong sing iso ngilang, wong sing iso mabur. Bukan.
orang yang apa begitu. Enggak. Wali itu yo kudu ngalim, Pak. Wali bodoh itu piye? Wong innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dan kemudian kita semua ini hanya diperintahkan untuk membangun rasa khasyah wa taqwa datang Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal khasyah biqadri ma'rifatil mahsyi. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya menyesuaikan kadar seberapa kenal, seberapa paham kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bodoh itu dari awal sudah gagal untuk apapun. Ma'abadullah bijahlin karena ma yufsiduhu aksara mimma yuslihuhu. Al-Imam Qarafi tegas mengatakan, man abadallah bijahlin, siapapun dari kita pengen mengenal Tuhan, pengen dekat dengan Tuhan, pengen melakukan hal yang terbaik yang kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bodoh, pasti dampak negatifnya jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Ono santri atau pakaiannya santri, apa maneh pakaiannya sudah kiai, tapi kok goblok. Iku negatifnya luar biasa. Saman tahu diulang ngaji taklim ora? Saman pernah dengar fasadun kabirun alimun mutahatiku. Terusannya apa? Wa akbaru minhu. Apa coba? Wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Ketika ada orang alim, ketika ada kiai, kemudian tidak memiliki kepekaan, semaunya sendiri. Sementing pokok santrine akeh. Sementing pokok jamaah akeh. Sementing pokok muhibine akeh. Ngawur. Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi jauh lebih bahaya, wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Jauh lebih berbahaya lagi adalah orang yang tampilannya kayak kiai, ya serbane ya gede, kopiahnya ya mungkin putih, klambine ya setakwa itu, tapi bodoh. Bahaya. Makanya kalau betul duwe klambi takwa. Sebabnya kalau wedi sing takwa mek klambine. Lho saya setul betul duwe gak golek ning lemari wong nate kok kula niku dapat undangan di Pasuruan. Kalau ditangketi jenengan kok sang-sang mboten nate enggak ada klambi takwa to, mboten nate ngagem klambi takwa. Gak duwe. Aku wedi sing mlebu surga iki klambiku tok. Aku ini nyemplung neraka. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Huma fitnatun fil alamin azimatu liman bihima fitinihi yatamassaku. Makanya adik-adik, mumpung awakmu jek nom-nom. Sampeyan ngajimu sing tenanan le. Jangan hanya kemudian kamu pokoknya nyantri, ngaji, tapi kamu gak patek pengen paham, juga gak patek pengen duwe cita-cita piye. Jangan. Kamu ini adalah generasi yang kita siapkan untuk pada akhirnya mengisi kekosongan para masyayikh. Ngaji sing tenanan. Wa ayyamal hadasati faghdanimha ala innal hadasata la tajum. Usia-usia kayak sampean ini tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Sampeyan sok nek wis kadung boyong, wis dicap santri kadung boyong tapi bodoh, tapi goblok. Itu masalah tenan. Itu benar-benar kayak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertanya pada Ziyad bin Hudair. Yat mungguhmu apa? Ma yahdimul Islam. Ay ma yu'izu izzatal Islam, ay ma yuzilu izzatal Islam. Aku cek iling. Ya pas tas iling ngono. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada seorang teman namanya Ziyad. Ya, menurut kamu yang membuat Islam itu lemah apa? Duka betul ngertos. Jawabannya Sayyidina Umar dijawab-jawab dhewe, takok-takok dhewe dijawab-jawab dhewe. Zallatul alim. Santri, tapi keliru dalam perilakunya, keliru dalam fatwanya, keliru dalam langkahnya. Awakmu kadung dadi santri, makanya kamu kudu tenanan. Karena ya nuwun sewu, santri kiai-kiai kita hari ini
Semakin ke sini semakin sedikit, semakin minim. Kula mau cerita kok. Mbah Wi ku pira yuswane? Mau pira mudeng? Hah? 8 Artinya apa? Tidak mudah untuk kita menemukan orang sekali berbeliau itu tidak mudah. Beliau sangat sulit untuk digantikan. Kita butuh banyak orang untuk pada akhirnya punya kemampuan ngisi satu kekosongannya Mbah Wi saja. Dulu Mbah Wi berjuang untuk Al-Falah Moga ini sendirian. Sekarang putra-putranya bareng-bareng saja masih terlalu jauh dari ayahnya. Loh, iya Pak? Gue ngaku wae, paham Pak? Kok gak ngaku? Dulu, loh saya itu, kula niku cilik, pun dugi mriki kula niku. Saya ini masih kecil sudah datang ke sini dan saya masih ingat betul. Saya ke sini itu hataman apa? Ihya. Hataman kitab Ihya. Mbak Wi wong cilik ku. Anake gagah-gagah. Bapak iku tapi candak sekali Ihya. Sing ngatami bapak kula sing cilik kok nyawang, wong iki berarti ampuh. Ya wong iki cilik tapi ampuh. Mengane agama itu kan gak delok. La yang duru ila suwarikum wala ila azhamikum wala ila amwalikum. Tapi kualitas, paham? Mbah Wi kan cuwilik ngono gak meyakinkan ngono. Cuwilik tapi khasiatnya luar biasa. Dan pondok ini kenyataannya bisa seperti ini. Lah alhamdulillah kalau tanglet itu sapa sing terus ning ngaji Ihya? Mas Nawi ya? Iya bagus. Kak takoki kapan hatam aku? Tahun ngajeng ya aku sing ngatam nih aku. Aku kan apa jenenge? Gaya-gayanan tok. Artinya gaya-gayanan tok iya senengane ya ngono kuwi, tapi tekan dotone ya mau aku budal. Tapi ya pokoke ya ngono tok, ya pokoke ya baik ben padha semangati. Saya sendiri juga semangat, sampean dhewe semangat. Bahwa keberlangsungan Al-Falah Moga ini adalah satu tonggak tolak ukur untuk keberlangsungan nama Mbah Kiai Jazuli di Pemalang ini. Nah ini menjadi penting sekali bagi kami. Kok misalnya mau dijawab, sapa sing ngaji Ihya sampun mboten wonten Gus, ya kak pisui tenan mbek. Ya alhamdulillah ana sing wani jawab kula. Ya cocok. Cocok bagus. Karena memang kita disiapkan untuk itu semua, Pak. Kita disiapkan untuk itu semua. Makanya sampean ngaji sing tenan. Ngaji sing tenan. Ojo sampai ora. Kula niku kemutan. Dawe Muhammad Ibnul Munkatsir ngomentari mali ara ulama akum yamutun. Situasi jan gak beres tenan. Padahal zaman semonten. Zaman segitu. Mali ara ulama akum yamutun. Wajuh halakum la yata'allamun. Ini situasi benar-benar tidak menarik. Kok iso sing alim-alim do mati sitok-sitok, do sedo satu persatu. Sing goblok-goblok gak ndang mondok, gak ndang nyantri, gak ndang ngaji. Ini qad khasyitu. Antan beberapa riwayah ini ku laqad khasyitu. Ayyadhabal awal qabla ayyata'allamal akhir. Saya benar-benar khawatir kalau nanti kiai sudah habis, kemudian santri semakin minim. Padahal jenengan harus tahu, sudahlah, mulai biyen sampai saiki, wong gak demen santri ket biyen. Wong gak percaya kambek pondok iku ket biyen. Makanya panjenengan-panjenengan ashabil ma'ahid, panjenengan-panjenengan para santri harus benar-benar hati-hati betul. Atau dalam setiap langkahnya harus benar-benar penuh kehati-hatian. Jenengan itu bener mawon. Niku potensinya dieksekusi. Potensinya dicibir, potensinya dilemahkan. Jadi santri ki angel. Goblok mesti rodok haram, gitu. Santri kok goblok. Melarat salah.
Santri, yang ngono kuwi santri. Angel uripe. Tidak memiliki masa depan. Awakmu sugih, salah. Santri kedonyan. Loh, angel dadi santri. Pancen angel, wis ket biyen dadi santri ki angel. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa benarnya. Makanya adik-adik santri KB, sampean KB, tip nafsan. Tip nafsan. Ini saya, kula mboten bakal panjang-panjang nggih kula matur. Keranten munggo kula teng mriki niku arep dawa arep diluk sangune padha. Mboten kula niku mboten masalah niku nih. Kula niku masalah benjing niku badhe ngekholi marospah kula. Jadi kula niku mboten patek paham kalau ternyata malam ini itu ada acara. Mumpun kula kan gagal nih. Estu pun kula kan gagal nih. Keranten saya tahu bahwa ada potensi-potensi kula nderek Mbah Yai dan itu sulit untuk dihindari. Pun kula kan gagal nih. Tapi terus ningali jadwalnya itu kayaknya mungkin akhirnya sido. Akhirnya disidakne ambek wong-wong yo. Lah kula mesti semangat. Saya udah ngomong. Sampeyan arep bayar aku piro ngundang gak mungkin aku gelem. Tapi kalau itu untuk perjuangan Al-Falah, aku mesti buta. Lho tenan, anggitmu piro? Lah ket ngopo? Ora. Anggitmu aku mergo disangoni Fuadi. Wis gak mampu deh. Jelas ora mampu deh. Kamu nggih bolo-bolo. Samane dadi santri pancen tekanannya besar. Makanya saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Tib nafsan fa inna ahlal malahi bimalahihim. Kamu harus benar-benar punya kemampuan untuk menikmati proses ngajimu ini. Kamu harus memaksa diri untuk tenang, untuk terus ngaji. Sebagaimana para pemusik nyaman, santai, bahagia dengan musik-musiknya. Wa ahlas sinaati bisinaatihim. Dan para pekerja dengan semua kerjaannya. Wa tujar bitijaratihim. Dan sebagaimana para pebisnis menikmati berjuang habis-habisan untuk bisnisnya. Wa anta ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Kamu tenang saja karena kamu lagi bersama Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Artinya kamu sedang dalam langkah menuju Rasulullah dan langkah menuju para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya itu kudu tenang. Lu tenang lho. Anjen Kanjeng Nabi acara mau panggitmu apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi acarane wiridan? Gak. Kanjeng Nabi acarane ngaji, anggit mau apa? Kanjeng Nabi gak percaya gue. Saya iling-iling hati saya lali ya. Haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di hujarihi dzata yaum. Ya lali ku nek sing dieling-eling ora kaya awakmu lali wingi gak apal saiki lali. Ku ya kempluk isine. Haraja Rasulullah dzata yaum min ba'di hujarihi. Suatu ketika Rasulullah itu keluar dari salah satu kamar beliau. Kamare kathah wong garwane pancen kathah. Kanjeng Nabi menika miyos, paham miyos apa? Kanjeng Nabi keluar dari salah satu kamarnya, fadkhala al-masjid faida bihalqatain. Kanjeng Nabi miyos terus mlebet masjid. Dilalah teng masjid itu ada dua kelompok. Ihdahuma yaqra'un al-Qur'an wa yad'un Allah. Kelompok pertama itu lagi padha ndres. Ngerti ndres berapa? Kelompok pertama lagi baca Al-Qur'an sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ukhra yata'allamun wa yu'allimun. Ini riwayatnya banyak. Yang saya baca ini kalau enggak salah di Sunan Ibnu Majah. Riwayatnya banyak. Karena ada yang yata'allamun wa yu'allimunal jahil. Ada. Tapi aku ngarep gak waca kuwi. Mumpung sing iling kuwi masalah. Nah, liyane lali aku. Pokoke sing iling kuwi. Tapi setengah lali kuwi ku nek dipertanggungjawab nih ora kaya awakmu ngono kuwi. Lah kelompok yang lain itu lagi pada ngaji, kemudian di sana ada yang ngajar. Ya paham ra? Enek sing ngaji, enek sing mulang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi terus dawuh, kullun ala khair.
Ini masing-masing kelompok ini semuanya baik. Semuanya baik. Haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Kelompok yang ini lagi baca Quran sambil terus berdoa kepada Allah. Insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Ya jenenge ndonga nek Allah taala ngersane ya dikei, dikabulne dongane, dikabulne apa jenenge penyuwune. Tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tidak dikabulkan. Tapi wa haula yata'allamun wa yu'allimun. Kelompok yang ini lagi ngaji. Innama bu'istu mu'allima fajalasa ma'ahum. Aku itu diutus murni hanya untuk mulang. Ngaji, paham ora? Ngaji. Bahkan Nabi ku ngaji acarane. Ya wiridan sekali-kali ngono lek wong njaluk wiridan, tapi asline ngaji. Makanya kalau orang kami wirid, delok santri kok rada ahli ngaji, gak pati akeh wiridane, tapi keramat. Loh, positif, delok to. Santri ku ora pati akeh wiridane, pokok santri tenan gak koyo awakmu ngowah. Ora santri tenan, ngaji tenan, matlaah tenan. Loh, terus matlaah. Gini. Sama harus tahu, kenapa para masyayikh kita kemudian mencapai apa yang beliau capai. Banyak li barakati ilmihim, li syiddati hirsihim alal istifadah. Beliau tidak pernah kemudian merasa puas dengan apa yang beliau capai. Sama deloklah kiai-kiai. Semua kiai-kiai itu rata-rata maniak matlaah. Loh, saya ojo mau delok Gus-Gus ini maniak hiburan. Ora, mesti Gus-Gus ya kayak aku ya Gus. Nah, bukan. Ya gitu piye gitu. Aku tanpa naturalisasi, asli ya. Lo yakin? Sama lihat kiai-kiai, semuanya ahli matlaah. Karena apa? Rasulullah tegas mengatakan, la yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Nek pancen kowe wong iman tenan, kamu pasti tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang akan keilmuan yang kamu dengarkan sampai kamu mati. Nek kowe santri tenan, tidak mungkin ada ganjalan apapun dalam proses ngajimu. Mbah kuwi masalah nuwun sewu, finansial, situasi keluarga, bahkan rabi. Kono santri rabi mandek ngaji, santri pekok. Loh saya itu, lo yakin nih, ono santri, kenapa kamu sekarang sudah tidak ngaji? Aduh, situasi ini pun rumit Gus. Wah, gagal deh. Hilang kesantriannya, gak iso. Wong nyatane kiai ini awake dhewe. Enggak, gadah putra, gadah putu, sama sekali tidak menghalangi beliau, menghadang beliau untuk terus ngaji. Sama ndelok Badawi lah. Sama ndelok. Sampai sepuh bangga ngaji. Apalagi kayak tadi wali santri, siapa tadi wali santri? Mbah Yai sinten? Mbah Yai Mujahid, wajah itu is Mujahid. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu mujahadah, mujahid Pak. Penuh perjuangan itu. Tapi berjuang itu bi amwal sih. Kita berani mati, gak butuh. Qur'ane pertama itu duit sih. Uangnya kadang banser gagai rakaruan, kon sedekah ya lemes. Lah, padahal wajah itu ya bi amwalikum selangit mau apa gitu. Baru nyawa dipertaruhkan. Makanya pasukan berani mati. Islam itu kekurangan pasukan berani ngetokne duit. Lah, iya ora. Santai mau kabeh. Diomongi tegas, la yadkhulul jannah bakhilu wala khibun. Sangat sulit untuk masuk surga siapapun yang punya watak bakhil pelit. Dan juga suka menipu. Sangat sulit masuk surga. Tapi rata-rata paling bakhil ya rata-rata santri. Jak urunan angel wis 7,5. Iya Pak. Asli bulet. Pol bulet deh. Mohon maaf, ini ada madrasah mau dibangun, ini ada musola mau dibangun. Angel. Jalan satu-satunya nyegat ning dalan. Angel.
Aku gara-gara Mbah Mujahid, aku mau cerita apa? Mbah Mujahid lali ya. Aku cocok Mbah Mujahid mau lali, lali. Wow, aku cik ngomong nih kiai-kiai semua. Itu belum kayak Mbah Yai Jazuli. Mau kan cerita nih beliaunya telah baca apa? Sang Blawong. Aku lo putune gak tau maca. Wedi aku. Iya nate maca cuman aku wedi kok adoh men ya mbahku ambek aku. Berarti aku wedi. Mbah Jahid malah maos. Lelek Kiai Jazuli Pak, waduh gawat Pak. Gawat Kiai Jazuli. Kiai Jazuli gawat saestu. Kiai Jazuli niku. Kalau ketemu di cerita. Kiai Jazuli niku bisa ditanyakan santri-santrinya. Kados Mbah Dowi bisa ditanya itu. Atau siapapun lah santri-santri yang pernah menangi Kiai Jazuli. Bahwa Kiai Jazuli itu sehari itu paling tidak ngajinya sekitar 15 sampai 17 kitab. Sedino, paham gak? Aku ngaji rong kitab kok kudu gak hatam basa kowe. Aku ngaji Muslim suwi-suwi gak hatam-hatam. Ya Jazuli ma qara kitaban illa waqatam. Waqad khatama Fathal Wahhab 40 marrah. Bagi Jazuli, hatam Wahhab itu 40 kali selama Pondok Pelosok berdiri. Niku Kiai Jazuli. Matlahnya kapan? Wala yaqra'u kitaban qattu illa wa qad tala'ahu. Beliau adalah orang yang memiliki prinsip siapapun yang nyandak kitab wajib matlaah. Makanya gak ono santri pelosok mulang gak matlaah. Gak enek Pak ngaji pelosok kok wadhalika utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah wadhalika utawi ya Allah astagfirullah. Gak enek gak ono Nggak ada. Karena apa? Kami sebelum ketemu dengan teman-teman, kita benar-benar mempersiapkan itu semua. Kene haram, Kiai Jazuli dawuh haram kowe kabeh mlebu kelas tanpa matlaah. Artinya, dengan 17 kitab yang beliau baca berarti beliau sekian banyak kali untuk matlaah. Bayangno, waktunya benar-benar habis. Benar-benar habis. Tapi Kiai Jazuli itu tidak sendirian berjuang. Kiai Jazuli didampingi oleh pasangan yang benar-benar mendukung perjuangan beliau. Kiai Jazuli ini piantun luar biasa cerdas, luar biasa pintar, luar biasa potensinya. Kalau hanya untuk sekedar hal-hal yang bersifat duniawiyah. Beliau itu mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke Stovia. Ambil jurusan kedokteran. Beliau tinggalkan itu semua hanya untuk ngaji. Bejone Kiai Jazuli mendapatkan pasangan yang benar-benar luar biasa. Saya juga nggak ngerti apakah masih ada kemudian perempuan yang memiliki watak kayak Kiai Jazuli. Watak kayak Mbah Nyai Jazuli, Mbah Nyai Rodiyah. Kiai Jazuli langsung ditegasi loh kali Mbah Nyai. Jenengan boten usah nyambut damel. Urusan nyambut damel urusan kula. Gedhekne anak-anak, ngopeni anak-anak urusan kula. Jenengan ngurusi santri ngaos mawon. Iku bayai-bayai jajan. Bojomu ngono kok kan? Nah. Dadi ini pelosok. Kemudian ada farak semacam Al-Falah, Moga ini. Dan farak-farak yang lain. Semua wara'a kulli rajulin 'adzimin imra'atun 'adzimah. Pasti itu. Ya, biasa kok. Cara bahasa Indonesia ini kan ada itu ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia kan ada itu. Persis nang kitab itu. Di balik setiap laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang luar biasa. Wah, tapi itu nyata adanya. Enggak enak ceritane. Apa piye iki kok nelongso, kok gak ono mangan, kok gak ono klambi anyar, kok gak ono, enggak ada. Enggak ada. Kok enggak ada hiburan, enggak ada. Makanya berat, aku juga gak pengen ngono kuwi, Aku wis gak pengen. Aku lek takoki wong-wong Gus nyen kok mboten kados Mbah Jazuli ben sing tirakat ben Mbah aku gak menikmati hasil tirakat. Tapi saya akan terus berusaha untuk kemudian pelan-pelan memantaskan diri berjuang ala manhaji Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Dan Kiai Jazuli mengatakan afdhalu turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Hanya ngajilah cara yang paling benar, yang paling istimewa
untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sadar karena kita ngaji kita tahu sebetulnya. Maka kita juga tidak pernah merasa paling benar karena kita tahu bahwa jalan menuju Allah taala ada. Walikuli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya. Oke, kayak Jazuli, kayak Mbah Kiai Baidawi, yes, macam-macam. Oke. Wa kasradil awradi kasaumi shalah. Ono wong sing ahli poso, tirakat, mujahadah. Oke, ada itu. Ada. Memang ada. Wa ka khidmatin linnas, mengabdi kepada masyarakat, Pak polisi lah, Pak tentara lah, politisi lah. Oke, itu wa ka khidmatin linnas itu juga cara untuk menuju Tuhan. Wal hamlil hatab bitasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Ada ono nyambut gawe wis pokoke sugih bahasan sugih kemudian membantu banyak orang, membantu masyarakat, memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum, gawe jembatan, gawe dalan, gawe musola, gawe masjid, gawe madrasah. Oke, itu semua jalur menuju Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi bagi Jazuli mengambil sikap afdhalut turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Ya makanya gue mencoba untuk memantaskan diri menyusul itu. Padahal gue sadar banget memang ternyata saat ini semuanya harus ada ilmunya. Pada kenyataannya begitu. Gak enak. Cara Imam Syafi'i apa bahasanya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sampeyan arep buru donya, sampeyan arep nguber donya, ya kudu ana ilmune, Pak. Harus ada langkah strategis untuk panjenengan semua mendapatkan itu. Wa kadzalik sampeyan pengen cedak be Allah Subhanahu wa taala, harus ada jalur yang jelas yang benar untuk pada akhirnya jenengan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir bolo-bolo kabeh sampean sing semangat seneng ngaji. Sampeyan sing seneng tenan ngaji. Wis mantep ae, yakin ae aku pokoke kudu ngalim. Aku pokoke kudu ngalim, aku pokoke kudu terus ngaji. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan menata sampean kabeh. Sampeyan jangan kemudian panik kalau ada teman-teman yang memprovokasi sampeyan. Ya apa tuh ngaji, Pak? Enggak usah ngaji-ngajian. Man la yuhibbu al-ilma fala khaira fih. Iling-ilingan nih. Man la yuhibbu al-ilma fala khaira fih. Siapapun yang ada di sini, siapapun di antara kita, mbuh dulur, mbuh kanca, bahkan nuwun sewu. Itu mungkin orang-orang yang jauh lebih tua daripada kita. Tapi kalau tidak memiliki ketertarikan akan keilmuan, fala khaira fih. Tidak ada menariknya sama sekali. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatu wala sadaqah. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatu wala sadaqah. Kowe kok duwe kanca, kamu punya circle, punya pergaulan yang kira-kira tidak mendukung ngajimu, maka sebaiknya pergaulan itu dihentikan. Durung wayahe. Nanti akan ada masanya kamu boleh bergaul dengan siapapun, tapi nanti ketika semua modalnya sudah cukup. Lek saya iso. Saya ngaji yose. Iso ngaji yose. Lek terima ngaji kuci iso neme Alfiah gak patek lanyah ketoke wajahe. Apale tok igung lanyah apa meneh pahami. Ngaji yose tenan. Wis insyaallah. Wis ora usah khawatir kowe aku sok piye aku senang dinti wis cerita. Ora usah khawatir. Tenang. Jangan sampai kamu kemudian kamu kemudian aku mau nyeritani apa to? Lapar ilmu apa to bahasanya? Aku tapi bahasanya lali. Gini. Al-Imam Muhammad Ibnu Munkadir itu nerusnya dawuh ngene. Betapa pentingnya ngaji. Lau annal alim talabal ilm lasdada ilma. Kalau kita sebagai santri terus meningkatkan keilmuan kita, niscaya banyaknya keilmuan yang kita miliki itu akan sangat bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Walau annal jahil talabal ilm lawujidal ilmu qa'imah. Kalau kita masih bodoh dan terus mengaji, wis sadar nek goblok, tapi terus wis gak paham panggah budal ae. Ya kaya awakmu ngene iki, wis gak paham tapi panggah nyantri ya, gak apa-apa. Berarti itu situasi masih cukup baik
karena itu menunjukkan ilmu masih menjadi pedoman. Beliau kemudian mengatakan, mali arakum shibaan minat ta'am tapi jiaan minal ilm. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena kita lihat kalian semua ini kayaknya tidak pernah lapar. Awakmu gak koyo santri-santri kuno. Santri kuno itu arep mangan tok mikir. Nah saiki kan gak. Kan jarang banget ono santri saiki 3 dino gak mangan ngono kan jarang. Loh, iya toh? Jarang. Jarang kita temui ada santri 2 hari gak makan. Jarang. Kayaknya sekarang kamu lebih mudah kenyang, tapi mohon maaf, jiaan minal lain. Awakmu itu shibaan minat to'am. Bahkan hari ini Bapak Presiden kita, Al-Mukarram, Bapak Prabowo, loh iya tak? Menggratiskan makan siang kita. Makanan kita semakin terpenuhi, permasalahannya berarti tanggung jawab kita adalah memastikan apa yang diikhtiarkan, apa yang diusahakan oleh Bapak Presiden itu tidak sia-sia. Makanannya kita makan, tapi keilmuannya juga kita serap. Aku diku awakmu kuabeh digawe lemu ambek Pak Prabowo, suwehat tapi pekok. Nah itu jiaan minal ilm, paham gak? Pak Prabowo menganggap dan itu benar adanya. Loh iya tak? Sihatul abdan itu kan menjadi penting untuk sihatul adyan. Bahwa badan yang sehat maka akan melahirkan pikiran-pikiran yang positif. Dan pikiran yang positif akan membuat kamu berada pada jalur yang benar. Permasalahan nih, kowe nek mek sehat tok, tapi kowe terus ngajimu lemes. Kowe mek lemu tok, tapi kok lemes. Ngajine, keilmuane gak cukup, kan iya medeni wong. Dadi ini malah ngene iki lho. Nah ya lemu tok. Kadang pondok lemu iki. Ya ta, ya ta? Kadang pondok lemu, ya melas ngene iki kan biyen, Lho tenan, kadang pondok lemu. Jangan. Kita boleh gemuk, fisik kita sehat, gemuk, tapi otak kita juga gemuk. Kecerdasan kita juga gemuk. Muga-muga sama kabeh dadi ahli ilmi, ahli khair. Coba bapak kula ahli ilmi, ahli khair niku nek murati ahli ilmi ilmune akeh, ahli khair duwite akeh. Duwite akeh. Bakal umur gak ada duit ini melas gitu ya wajahmu. Awakmu gak tangguh awakmu kayaknya. Muga-muga lah, muga-muga awakmu ahli ilmi, ahli khair. Tapi kalau gak setuju dengan murate bapak, keranten Quran itu ketika menyebut kata-kata khair itu mesti arahnya duit. Sama delok wis to, nang Quran kok ono kata-kata khair, iku mesti artine duit. Mesti duit. Dan duit itu belum bisa disebut khair kecuali akeh. Sama delok, makanya ngaji sih. Ben awakmu gak gampang suudon. Gen awakmu kiai kok bentuke kaya ngono. Lho, makanya ngaji. Ngaji. Kowe juga kaya netizen. Matlaah sih. Paham gak? Di matlaah betul. Aku iku winginane. Jenengan atas mireng namine Gus Koyum mboten? Gus Koyum Lasem. Gus Koyum niku maknani, kalau betul salah ya, maknani Humaira bahkan di Nabi ini kalau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, itu dimaknani putih. Disikat be wong-wong. Batinku, wong-wong iya pekok. Lah wong Gus Koyum ahli matlaah, iya Pak. Bagi beberapa orang-orang yang sudah tahu nama beliau, pasti tahu bahwa beliau itu ahli matlaah. Ngati-ngati yo kambek wong sing ahli maca. Ngati-ngati yo kambek wong sing ahli mutolaah. Wis tok pokoke aja mok lawan wong alim. Wong alim iki guyone tok iku berdasar, paham enggak? Apa meneh serius? Apa meneh nalika nyebut asmane bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tafsir kita ketika nyebut lafadz Humaira iku kabeh maknane putih. Mergo wong Arab itu pancen biasa menggunakan makna putih itu menggunakan bahasa ahmar. Lah bagi para netizen masalah ose. Sadurunge ngomentari kiai. Mana aku mboten duwe, kula niku mergo kula dudu kiai, kula mboten wani nyekel media sosial. Wedi lek lamis, paham?
Kan aku jiwaku senitizen itu. Jiwaku lo kan senitizen itu. Ya kadang-kadang kowe ingin komentar, mana aku gak wani, gak duwe. Kulo mboten duwe. Wes pokoknya kulo niku duwe akun, itu pun akunnya anak-anak yang saya pakai dan itu tugasnya hanya satu, nakok nih urusan Vespa, nakok nih urusan manuk, pemancingan. Wes beda. Wes gak duwe liyane, gak duwe liyane. Mugaku nyapo media sosial itu urusan hiburan. Hiburan, gak ono serius ning kono. Serius itu adalah ya apa yang kita hadapi. Perjuangan yang kita harus perjuangkan bersama-sama. Sekalinya kalau HP dolanan kuwi, ya wajib hiburan. Kok gak ono serius ya. Gak ono pokoke Vespa niki disadi napa mboten? Ngono tok Jenengan gak ada spion niki napa mboten? Ngono tok pertanyaanku. Niki manuk niki regane pinten? Urusanku mek ngono tok. Niki lek mancing teng pundi? Ngono tok Lem nyapa. Dan itu pun akunnya anak-anak saya enggak tahu. Saya enggak punya. Bahkan aku sampai duwe. Makanya ada pengajian apapun yang masuk di beranda saya, itu semuanya saya klik tidak tertarik. Kan takut itu alasannya. Alasannya Pak tidak pantas kalau nabi aku. Nyapa? Loh. Nyapa? Ngaji yo ngaji. Media sosial yo hiburan, Bro. Ndelok Vespa kok apik men ya. Nyapa ngono. Insyaallah malah selamat. Saiki media sosial ngaji. Sing ngaji kowe. Mau kowe dalil salah, suudon ke aku. Bocah pekok. Santri yo kleru, Lah iya, Pak. Kan daripada aku malah tekon dindi Vespa sing aku jelas gak ngalim. Ini bagaimana ini? Ngono tok. Pun pokoke muga-muga pondok niki lestari, mugi-mugi pondok niki saged istiqomah, sedaya para khudama hadal ma'had, sedaya para asatid, para guru, keluarga ingkang sami khidmah wonten pondok niki, mugi-mugi tansah dipun paringi kegiatan lahir batin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Niki pondok niki penting kita perjuangkan bersama, khususnya para wali santri, para alumni pondok niki jenengan open sing saestu. Lho saestu kritikan-kritikan panjenengan, pematur-pematur panjenengan datang para ahli bait ini menjadi penting untuk kemajuan pondok ini. Kritik itu berarti ya matur, paham ora? Ora mau rasani ning grup, ora mau komentari ning status. Awakmu ya aja bodoh-bodoh. Nek memang ada satu kendala atau ada apa yang kira-kira tidak masuk, menurut panjenengan tidak sesuai dengan perjuangannya sebagai Ahmad Jazuli atau tidak sesuai dengan perjuangannya Kiai Baidowi, ya maka jenengan harus sowan ke sini untuk mati. Mas, Gus, nuwun sewu niki ngeten. Menggah panjenengan pripun? Ngono, aja gawe status pondok sesat. Loh, piye? Paham maksud kula jenengan? Tapi ya tidak hanya itu saja. Dukungan pangestu donga panjenengan untuk keberlangsungan pondok ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, mugi-mugi pondok ini estu lestari, estu nizam, lari-lari sang kami ngaos, mugi-mugi kefutuh manai dipun bika kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados lari-lari ingkang sae, dados lari-lari ingkang manfaat dunia wa akhiratan. Dunia wa akhiratan. Artinya manfaatnya tidak hanya di sini, tapi besok. Besok. Al-walad as-salih fid dunya yanfa' wa fil qabri yarfa wa yaumal qiyamati yashfa. Muga-muga awakmu kabeh iso ngangkat derajate wong tuamu ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten namung niku saged aturaken ngapunten dhateng sedaya mawon. Akhiran wala funkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. إذن الشهر المستقيم الشهر الذين أنعمت عليهم في الوالدة والمؤمنين والجنة يا رب العالمين إنك أنت الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب يا الله ارزقنا جميعا يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا مباركا دعاء مجاب وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا ولا تعسر علينا تمن بالخير يا رب
اجعل هذا المعهد معهدا نافعا مباركا باركا مباركا يا الله، مرضيا يا الله، مستمرا من يوم هذا إلى يوم القيامة، واجعل أهله يا الله من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعل أهله يا الله من أهل الجهل ومن أهل الضير يا رب. إنا نسألك يا الله التقوى والاستقامة والطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.